Ya, halo. Ya, jadi hmm, mau lanjut bikin video tips untuk rekan-rekan atau teman-teman atau adik-adik yang ada di Ternate dan juga di daerah Maluku Utara pada umumnya yang pengen merantau atau pengen bersekolah keluar Ternate. Jadi saya coba bikin video part 2-nya kemarin. Kalau part yang pertama itu masih berkaitan dengan berbicara tentang doi atau keuangan atau finansial. Nah, untuk tips yang kedua ini juga masih berkaitan dengan keuangan atau finansial. Jadi kalau yang tips pertama kemarin kan uh, diskusi dulu dengan orang tua, apakah tompe orang tua itu punya dana yang cukup untuk biaya itu orang. Sekali lagi orang tua pasti orang akan usaha mati-matian gitu untuk membiayai orang, karena memang pendidikan itu dorang sangat prioritas. Kebanyakan orang tua sebagian besar memprioritaskan dorang pe anak-anak pe pendidikan. Nah, tips yang kedua ini saya pengen coba sharing tentang masih keuangan, masih finansial, tapi lebih ke kalau misalnya orang tua so setuju untuk sekolah di luar, nah bagaimana orang kelola orang pe keuangan. Karena syukur-syukur kalau misalnya teman-teman atau adik-adik pe orang tua punya dana yang cukup untuk membiayai atau bahkan lebih untuk membiayai teman-teman atau adik-adik sekolah di luar. Tapi sekali lagi orang harus punya mental untuk bisa berhemat doi atau kelola doi ketika orang merantau di luar. Itu jangan selamanya orang merantau orang bergantung pada orang tua atau orang yang atau keluarga yang membiayai orang pe sekolah. Mungkin jadi sekali lagi fokus orang merantau itu untuk sekolah gitu. Jadi memang di sana tuh untuk belajar dan juga memang untuk orang keseharian yang berkaitan dengan sekolah. Entah itu mau beli buku mungkin atau dan pasti beli orang konsumsi dan juga ongkos transportasi. Artinya memang orang harus gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan itu saja. Nah, tapi bukan berarti orang tidak bisa nongkrong di mall atau nongkrong di kafe, nongkrong di kopi, di tempat warung kopi. Itu bisa, tapi kalau boleh jangan terlalu sering. Misalnya satu bulan 2 kali atau 3 kali saja cukup di akhir pekan, di hari Sabtu atau hari Minggu saja. Sisanya orang tabung gitu. Apa tahu tabungan yang orang simpan itu bisa buat mungkin liburan, mungkin setelah orang akhir semester atau akhir ujian semester gitu. Jadi sekali lagi kelola doi yang baik dan benar dan bijak juga sih. Jangan terlalu, orang ternyata bilang terlalu hali biru. Kalau cerita saya pribadi dulu tahun 2000 kuliah itu 2011 sampai 2015 itu di setiap bulan itu hanya saya terima kurang lebih setiap minggu itu 500.000 gitu. Jadi sebenarnya bisa minta tambah kalau misalnya doi cepat habis atau untuk karena memang ada kebutuhan di sekolah atau bagaimana. Tapi kalau tak ada, ya saya usahakan satu minggu itu ya doi 400-500 itu bisa mencukupi untuk kebutuhan satu minggu, untuk makan minum dan juga untuk transportasi. Kadang sesekali juga saya tabung untuk bisa nongkrong di akhir bulan misalnya. Iya, terus selain itu juga kalau misalnya teman-teman selagi kuliah juga kalau misalnya bisa bagi waktu untuk cari sampingan, mungkin silahkan. Mungkin teman-teman yang bisa menyanyi, mungkin teman-teman yang bisa ikut lomba, gitu mungkin bisa coba-coba, atau mungkin buka usaha ya kecil-kecilan lah sewaktu merantau di luar gitu. Nah, itu justru lebih bagus, bisa tambah-tambah teman-teman pe keuangan. Bahkan mungkin bisa dari tabungan-tabungan itu bisa bayar teman-teman doi semester. Karena jujur itu yang biasanya saya lakukan di sewaktu kuliah dulu. Jadi menabung, karena cuma bisa menabung sih. Jadi setiap minggu ada yang saya sisihkan, alhamdulillah bisa buat
nongkrong di akhir bulan, atau bahkan saya juga ikut sayembara, dan alhamdulillah walaupun jarang menang tapi satu kali menang ya cukup lah DP doi. Kemudian kelola keuangan untuk misalnya teman-teman mau, kalau saya kan dulu 1 tahun 1 kali pulang. Jadi pulang itu pas lebaran saja, jangan tiap semester pulang, karena sekali lagi finansial tiket PP dari entah itu dari Makassar, dari Manado, dari Jawa ke Ternate itu kan PP mahal. Bukan cuma tiket pesawat tapi juga tiket bis, tiket kereta. Nah itu juga harus torang pedoi tiap semester, tiap minggu yang orang tua kirim atau orang keluarga kirim, itu sebisa mungkin torang tabung untuk yaitu biaya misalnya torang mau pulang setiap tahun. Walaupun sebenarnya dulu saya tuh orang tua masih tanggung, tapi kalau akan lebih baik kalau misalnya teman-teman yang memang mau tiap semester pulang, memang harus rajin menabung setiap minggu sih, biar bisa pulang tiap semester, atau bahkan tabungannya bisa kasih lama sampai 1 tahun. Nah bisa pakai dana dari tabungan itu. Terus apa lagi ya sih, jadi memang intinya setelah orang tua atau orang keluarga siap membiayai orang untuk kuliah di luar daerah, di luar Ternate atau di luar Maluku Utara, sekali lagi balik lagi ke orang pribadi. Setelah orang kuliah, orang juga harus pintar-pintar kelola keuangan, pintar manage keuangan, pintar kelola tabungan untuk orang kuliah atau kebutuhan-kebutuhan yang mendadak. Karena saya selalu bilang ya ini bukan Raffi Ahmad keluarga yang mana memang sok kaya dorong gitu, kayak artis-artis keluarga gitulah, dorong kan subahnya doi. Orang tuh cuman pendatang dari Ternate, dari Maluku Utara, yang mungkin sebagian besar di masyarakat itu berpenghasilan ekonomi menengah. Jadi dan ini juga untuk mengajarkan orang teman-teman adik-adik yang mau merantau, besok-besok mengelola keuangan secara mandiri itu bagaimana, tanpa harus menerus bergantung pada orang tua atau keluarga gitu. Jadi itu tips kedua dari saya terkait dengan untuk teman-teman yang pengen atau adik-adik yang pengen sekolah keluar Ternate, keluar Maluku Utara. Dan semoga tips pertama dan juga video di tips kedua ini cukup bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan juga pengelolaan keuangan sewaktu kuliah atau merantau di luar Ternate. Insyaallah saya mau bikin video ketiga lagi, mungkin temanya mungkin masih berkaitan dengan keuangan, masih berkaitan dengan doi, atau mungkin kesiapan-kesiapan lain yang memang teman-teman atau adik-adik harus kasih siap sebelum pergi merantau di luar Ternate dan juga di luar Maluku Utara. Oke, terima kasih.